warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ratas TV di mana saja Anda berada. Kembali bersama saya di sini Ridwan, Ratas TV, channel tajam, berani dan informatif. Baik pemirsa, kali ini kita di RSUD Kota Tangerang Selatan bersama narasumber Dr. Yuni Ekowati, SPFKR. SPKFR. Siap. Apa kabar Bu Dokter? Baik. Sehat alhamdulillah ya. Oke. Baik. Bu Dokter, terkait protesa di RSUD Kota Tangerang Selatan ini, warga masyarakat apa yang mau disampaikan terkait adanya protesa di RSUD Kota Tangerang Selatan? Bisa dijelaskan bagaimana Bu Dokter? Baik. Rehabilitasi medis merupakan pelayanan ya yang bergerak untuk dalam hal perbaikan fungsi, terutama untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi ya. Pada saat ini RSU Tangsel sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. RSU Tangsel menjadi rumah sakit rujukan untuk layanan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, rehab sendiri sebenarnya kalau untuk dalam program ketenagakerjaan kita ada program yang namanya Return to Work ya. Return to Work itu merupakan peran serta dari rehabilitasi medis dalam mempersiapkan kesiapan tenaga kerja yang mengalami gangguan atau penyakit atau kecelakaan akibat kerja, di mana kita mempersiapkan agar pasien-pasien yang mengalami penyakit atau trauma akibat kerja itu bisa siap kembali untuk melakukan ataupun bisa kembali ke pekerjaan secara aman dan produktif. Tentunya tugas kita adalah memperbaiki kemampuan fungsinya gitu ya. Terkait dengan protesa tentu kita melihat ya apa gangguan fungsi yang dialami oleh tenaga kerja tersebut ya. Ada beberapa kasus yang sudah kita kerjakan saat ini, yaitu yang terkait dengan amputasi ya, karena akibat kecelakaan kerja. Nah, kebetulan kita sudah ada 2 pasien yang kita tangani terkait amputasi. Nah, untuk pemberian protesa kita perlu definisi dulu. Protesa itu adalah prostesis itu adalah alat ganti ya. Jadi semacam alat bantu tapi dia pengganti untuk bagian tubuh yang hilang gitu ya. Jadi ada 2 kasus di mana dilakukan amputasi, baik itu amputasi di bawah lutut dan amputasi di atas lutut. Dalam mempersiapkan protesa tentunya kita harus melakukan beberapa tahapan ya. Yang pertama kita persiapan. Dalam tahap persiapan tentunya kita juga harus melihat kondisi pasien, melakukan pemeriksaan, merawat punktum atau luka akibat tindakan amputasi, kemudian mempersiapkan kekuatan otot-otot lower ekstremitas ya untuk pemakaian prostesis nanti, terus kemudian melatih sendi-sendi supaya tidak terjadi kekakuan akibat tidak dipakai dalam waktu yang lama. Nah, setelah kita tahap persiapan, kita lakukan juga setelah tujuan dari tahap persiapan itu adalah untuk mempersiapkan supaya pasien siap atau kondisi punktum atau kondisi kaki yang diamputasi itu siap untuk memakai prostesis gitu ya. Nah, kemudian setelah biasanya berlangsung kurang lebih selama 3 bulan ya, kita lihat juga kondisi daripada pasien. Terus kemudian setelah kondisi pasien siap untuk pemakaian prostesis, tentu kita juga akan melakukan peresepan ya. Peresepan prostesis itu tergantung daripada kebutuhan pasien, apakah itu amputasi di bawah lutut dan amputasi di atas lutut. Kebetulan pada saat ini kita sudah menangani 2 kasus ya, amputasi di bawah lutut dan amputasi di atas lutut, dan kita sudah melakukan peresepan dan saat ini pasien sudah selesai ya dalam penanganan pemberian prostesis gitu. Nah, pada tahap peresepan itu tentunya kita harus memberikan
peresepan yang sesuai ya, sesuai dengan kebutuhan pasien dengan melihat satu kondisi ketika pasien akan kembali bekerja, apa jenis pekerjaannya, apakah dia nanti banyak bekerja di ruangan atau di luar ruangan, karena nanti akan menentukan tipe atau tipe atau jenis daripada prostesa yang akan kita gunakan, mengenai kekuatannya, mengenai perlu tidaknya ada kalau istilah kita sendinya, perlu pergerakan sendi apa tidak. Jadi itu perlu kita evaluasi pada saat kita memberikan peresepan. Nah, setelah dilakukan peresepan, kemudian dilakukan check out ya. Ketika dilakukan check out, ketika pasien sudah siap, prostesis sudah siap, kita check out. Namanya istilahnya check out ya. Check out ya. Kita check out prostesis. Jadi ketika di check out, kita lihat apakah prostesis yang kita berikan itu sudah sesuai apa tidak ya. Kemudian kita evaluasi juga ketika pasien melakukan fungsi ya, misalnya kan kalau kemarin kan kasusnya kan amputasi ya, jadi ketika kita pasang prostesis kita lihat evaluasi bagaimana pola jalannya, kemudian nyaman tidaknya gitu ya, terus kemudian apakah ada rasa yang tidak nyaman seperti nyeri apa tidak. Kalau memang sudah sesuai berarti ya secara fungsi itu sudah bisa dipakai ya. Terus kemudian ya biasanya setelah kita berikan prostesis, nanti kita akan melakukan evaluasi ya. Evaluasi itu biasanya setelah 1 atau 2 bulan pasien melakukan atau memakai prostesis ya untuk aktivitas dia bekerja. Nah ini kemarin pengalaman dari kita, 2 pasien tersebut sudah kembali untuk evaluasi. Kebetulan mereka sudah tidak ada keluhan gitu ya, bagus, artinya prostesis yang kita berikan sudah sesuai dan pasien sudah bisa kembali bekerja ke tempat semula. Jadi seperti itu. Jadi pasien udah bisa mandiri lagi Bu ya? Ya, memang kan tujuan daripada rehab itu adalah memperbaiki fungsi ya, memperbaiki fungsi yang tentunya tujuannya adalah untuk mencapai kemandirian dan kualitas hidup daripada pasien ya, walaupun mungkin dengan disabilitas, tapi dengan pemberian prostesis tentunya pasien bisa kembali lagi bekerja, kemudian bisa produktif lagi. Ya tentunya jenis pekerjaan yang dilakukan pun juga nanti untuk tindak lanjut selanjutnya sepertinya harus tetap dievaluasi ya. Tetap dievaluasi. Ya, tetap dievaluasi apakah nanti itu artinya menimbulkan suatu masalah atau tidak gitu. Tapi kalau memang biasanya sebelum kita melakukan pemberian itu kita assessment dulu biasanya. Ya, kita assessment dulu, kita sesuaikan dengan jenis pekerjaan pasien gitu ya. Kalau memang dia harus banyak keluar, harus banyak aktivitas di luar, tentu prostesis yang kita berikan harus yang tahan ya, artinya yang lebih kuat seperti itu. Dan sampai saat ini 2 pasien yang sudah kita tanganin, alhamdulillah kemarin sudah evaluasi kembali dan tidak ada masalah, sampai saat ini bisa kembali lagi bekerja seperti itu. Alhamdulillah ya, artinya 2 pasien itu sudah terbantu kan ya Bu ya, dengan adanya alat bantu gerak tubuh ini ya. Ini siap. Bu, mau nanya dikit nih Bu Dokter, kalau untuk ideal kayak berat badan berpengaruh nggak itu? Berat badan ideal? Dari pasien sendiri dengan adanya protesa berpengaruh gitu? Sebenarnya kalau untuk prostesa sendiri kan, kalau untuk kemarin ya yang amputi itu kan sebenarnya tidak tergantung dengan berat badan ya, walaupun berat badan mungkin kalau semakin bertambah gemuk otomatis juga mempengaruhi beban ya, tapi dalam hal fungsi kita pada saat kita meresepkan yang lebih kita perhatikan adalah kondisi daripada punktum atau bekas luka operasinya ya. Jadi kalau memang itu dalam artian dia sudah tidak luka, terus bentuknya juga sudah konus ya, kalau kita sebut tuh konus, artinya bentuknya itu sudah bisa kita pakaikan untuk kaki palsu. Nah itu artinya kita sudah sesuai. Berat badan sebenarnya kalau misalnya mempengaruhi ke daya tahan daripada ininya, daripada daya tahan prostesisnya sebenarnya, tapi tidak mempengaruhi pada saat kita
Kalau melakukan persiapan kan sudah diukur ya, Iya. tetapi kalau penambahan berat badan tuh biasanya nanti lebih ke ketahanan Ketahanan. ya ketahanan daripada kaki palsunya. Cuma biasanya kita kan selalu evaluasi ya, kita akan tetap evaluasi ya. Kalau memang biasanya yang kita evaluasi itu ada luka apa tidak pada Iya. saat pemakaian Oh, gitu gitu. ya. Terus kemudian ada rasa tidak nyaman apa tidak, seperti itu. Oke. Oke, Bu, mau nanya lagi nih Bu, untuk produk Bu. Produk dari Protesa itu sendiri, dari kaki palsu atau tangan palsu. Produk. Produk dari apa? Istilahnya alat bantu tersebut, seperti kaki palsu, tangan palsu. Oke. Iya. Sebenarnya kalau produknya itu macam-macam ya, tapi kalau kita melihatnya itu kita sebut prostesis itu, kalau untuk yang kaki palsu kemarin kita menyebutnya itu below knee atau above knee ya. Iya. Below knee itu kalau kita prostesisnya itu apabila amputasinya itu di bawah daripada lutut ya. Biasanya itu jadi di bawah lutut, jadi sendi lututnya masih ada. Kalau above knee biasanya sendi lututnya yang dibuang. Nah, itu penentuan jenisnya itu biasanya kita ada tipe yang exoskeleton atau endoskeleton, tergantung dari kebutuhan masing-masing pasien gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk produk banyak sekali produk ya. Kalau yang dipakai kita kemarin itu kita dari produknya dari Ainer. Dari Ainer. Dari Ainer dan atau dulu Autobox ya. Dulu Autobox ya, tapi sekarang udah berubah nama Ainer. Nah, itu kita pakai. Kita kemarin memakai tipe yang endoskeleton ya. Tipe Yang endoskeleton. Endoskeleton, oke. Ya, jadi memang kita penyebutannya memang nama-nama daripada itu tergantung daripada produk masing-masing, tetapi prinsipnya kalau untuk nama-nama jenisnya itu biasanya tergantung dari produk masing-masing. Cuma kita biasanya yang penting kita meresepkan itu sesuai dengan kebutuhan, apakah kita perlu yang endoskeleton atau exoskeleton, kemudian dengan akses atau misalnya dengan pergelangan kakinya yang bisa bergerak apa tidak. Jadi itu nanti resepannya seperti itu. Tetapi kalau untuk namanya kita lebih general ke prostesis untuk amputasi bawah lutut atau di atas lutut, seperti itu. Bu, motivasi nih Bu, untuk pengguna pasien, biar mereka lebih semangat, apa yang mau disampaikan oleh Bu Dokter Yuni? Yang perlu disampaikan ya untuk para penyandang disabilitas di luar ya, baik itu akibat trauma, akibat kerja ataupun disabilitas yang lain, bahwa fungsi itu bisa dimaksimalkan ya, apakah kita dengan menggunakan alat bantu ataupun dengan menggunakan alat pengganti ya. Kalau alat bantu itu kita sebut ortosis ya, kalau alat pengganti itu kita sebut prostesis. Tentunya jadi tidak menghambat ya, artinya disabilitas itu bukan menjadi hambatan untuk kita tetap berkreasi, tetap berfungsi, tetap menghasilkan karya gitu. Jadi selama kita mau memaksimalkan dan mungkin dengan bantuan atau peran rehab kita bisa memodifikasi ya, memberikan alternatif alat bantu apa yang bisa kita berikan untuk memaksimalkan fungsi daripada pasien, sehingga pasien bisa memperbaiki fungsinya, terus kemudian dengan begitu akan meningkatkan kualitas hidup dari pasien itu. Oke. Cukup Bu ya? Ada yang mau tambah lagi? Ditambahin lagi? Yang ingin saya sampaikan bahwa rehab ya di RSU Tangsel, alhamdulillah layanannya sekarang alat-alatnya cukup lumayan lengkap gitu ya. Terus kemudian dengan adanya kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan alat-alat prostesis, tentunya menjadi satu harapan ya buat masyarakat, terutama di Provinsi Banten, karena RSU Tangsel sudah menjadi rujukan ya untuk BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan pemberian alat bantu. Jadi saran saya ya,
mungkin ini lebih disosialisasikan ke Ya. masyarakat sehingga layanan ini bisa dinikmatin oleh seluruh masyarakat Banten yang memang benar-benar memerlukan seperti itu. Oke, luar biasa Bu ya. Artinya RSUD Kota Tangerang Selatan sudah ada pelayanan dari Protesa sendiri ya Bu ya. Jadi jangan ragu untuk Siap, berobat di sini ya. siap. Berdasarkan pengalaman 2 pasien kemarin, alhamdulillah, Alhamdulillah. kita bisa memberikan layanan. Iya, artinya sudah ada bukti nyata ya Bu itu Bu ya. Iya. Oke, siap. Baiklah, pemirsa Atas TV. Tadi bincang-bincang kita dengan Dokter Yuni Ekowati, SPFKR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ya Bu Dokter ya? Ya. Oke. Pantau terus Ratas TV channel. Sekian dari saya, Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratas TV yang tajam, berani dan informatif. Ratas TV